Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Astral, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Pastikan kalian sudah keadaan nyaman, karena hari ini kita akan menyelami kisah perjalanan astral yang bikin merinding. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Cerita rakyat daerah Sulawesi, yaitu teror siluman Asu Panting. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sulawesi, terdapat sebuah legenda kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat setempat menyebutnya Asu Panting. Makhluk gaib berbentuk anjing besar dengan mata merah menyala dan gigi setajam belati. Menurut kisah para tetua, Asu Panting adalah kutukan bagi mereka yang melanggar adat dan mengabaikan kearifan leluhur. Malam itu, desa Labungka diguncang ketakutan. Beberapa ternak ditemukan mati dengan luka mencurigakan. Warga mulai berbisik-bisik bahwa legenda yang selama ini dianggap hanya dongeng telah menjadi kenyataan. Di rumah panggungnya, Lapali, seorang pemuda pemberani yang bekerja sebagai pemburu, mendengar kegelisahan para warga. Ia menolak percaya pada mitos dan beranggapan bahwa serangan tersebut adalah ulah binatang buas biasa. Namun, Mak Nande, seorang dukun tua yang dihormati di desa, memperingatkannya bahwa ini adalah pertanda buruk. Asu Panting telah kembali. Jika kita tidak bertindak, lebih banyak korban akan jatuh, ujar Mak Nande dengan nada dingin. Pagi harinya, Juma, sahabat Lapali, berlari ke rumahnya dengan napas tersenggal-senggal. Ada lagi yang mati. Kali ini Pak Raji dan anaknya ditemukan tak bernyawa di kebun, katanya panik. Lapali segera menuju lokasi. Pemandangan yang ia lihat membuatnya bergidik. Tubuh Pak Raji dan anaknya tercabik dengan luka yang tak wajar. Tidak ada jejak kaki manusia, hanya bekas cakaran besar di tanah yang tampak seperti milik seekor makhluk raksasa. Para warga mulai panik. Pak Tandu, kepala desa, mengumpulkan masyarakat di balai desa. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menemukan pelaku sebelum lebih banyak nyawa melayang, ujarnya tegas. Sementara itu, Mak Nande hanya menggeleng. Kalian tidak akan menemukan apapun dengan cara itu. Ini bukan sekedar binatang buas. Ini adalah hukuman, dan sesuatu telah membangunkannya. Lapali dan beberapa warga memutuskan untuk berjaga di malam hari, bersenjatakan tombak dan obor. Namun, malam itu mereka tidak hanya mendengar lolongan anjing biasa. Ada suara yang lebih dalam, lebih mengancam, seolah berasal dari makhluk yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Di sisi lain desa, seorang gadis bernama Mia, cucu Mak Nande, menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah Daeng Salu, seorang pendatang yang baru menetap di desa tersebut. Mia melihatnya tengah mengubur sesuatu di belakang rumahnya, sebuah patung kayu yang menyerupai anjing dengan mata merah. Ketika Mia melaporkan semuanya pada Mak Nande, sang dukun tua menjadi semakin khawatir. Patung itu adalah lambang pemujaan. Seseorang telah membangunkan Asu Panting dengan sengaja, dan kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya sebelum terlambat. Malam penuh teror.
Malam itu, lolongan panjang terdengar dari segala penjuru desa, menggetarkan hati setiap warga. Suara itu bukan sekadar lolongan biasa, melainkan jeritan yang seolah berasal dari dunia lain. Beberapa orang berusaha menutup telinga mereka, namun suara itu terus menggema di kepala mereka. Di tengah kegelapan, kabut pekat turun perlahan, membawa serta bau busuk yang menyengat. Lapali dan beberapa pemuda yang berjaga merasakan sesuatu yang aneh. Mereka melihat bayangan besar bergerak di balik pepohonan, disertai suara gemuruh yang seolah berasal dari napas makhluk hasa. "Dia semakin dekat," bisik Mak Nande dengan suara parau. Tiba-tiba terdengar jeritan dari ujung desa. Seorang pemuda bernama Dala tersungkur ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Saat Lapali berlari menghampirinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bulatan lendir kehijauan menempel di tanah, mengeluarkan asap tipis yang membuat rerumputan di sekitarnya layu. Mak Nande menatap cairan itu dengan ngeri. Air liur Asupanting. Ia sedang memagari desa ini, katanya lirih. Tak lama kemudian, bulu-bulu hitam pekat mulai jatuh dari langit seperti hujan. Setiap helai yang menyentuh tanah langsung meresap dan membentuk garis batas di sekeliling desa. Para warga yang mencoba keluar merasa tubuh mereka melemah seketika, seolah energi mereka diserap oleh kekuatan gelap yang menyelimuti desa. "Kita terjebak. Asupanting telah mengunci kita di sini," ujar Pak Tando dengan wajah pucat. Lapali mengembalkan tanah nangannya. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan makhluk ini, atau desa akan menjadi kuburan massal bagi seluruh warga. Kedatangan pemburu sakti. Di desa lain, jauh sebelum kejadian ini, dua pemburu sakti bernama Randu dan Sikara telah mendengar lolongan mengerikan Asupanting 2 hari sebelumnya. Dengan insting tajam mereka, keduanya segera melacak jejak makhluk itu, berpindah dari desa ke desa, hingga akhirnya tiba di Labungka. Sesampainya di desa yang terperangkap, mereka langsung disambut ketakutan warga. Pak Tando mendekati mereka dengan wajah harap-harap cemas. "Kalian siapa? Apa yang membawa kalian ke sini?" tanyanya. Randu menatap sekeliling dengan sorot mata tajam. "Kami pemburu yang telah lama mencari jejak siluman ini. Sepertinya kita datang tepat waktu." Sikara menambahkan, "Kami tahu kekuatan Asupanting, tapi untuk mengalahkannya kami butuh bantuan kalian. Di mana dukun desa ini?" Mak Nande melangkah maju. "Aku Mak Nande, penjaga adat desa ini. Jika kalian benar-benar tahu cara menghadapi makhluk itu, katakan apa yang harus kami lakukan." Randu mengangguk. "Kita harus menemukan titik kelemahannya. Ada sesuatu yang membangunkan Asupanting. Jika kita tahu apa itu, kita bisa menghentikannya." Sikara menatap langit yang semakin gelap. "Tak banyak waktu. Makhluk itu akan segera menyerang lagi. Kita harus bersiap." Lapali yang mendengar semua ini merasa harapan mulai muncul. Namun, bisakah mereka benar-benar mengalahkan makhluk gaib yang telah memerangkap desa mereka? Suasana hening menyelimuti desa saat Asupanting muncul dari kegelapan. Matanya menyala merah, napasnya mengeluarkan kabut beracun, dan tubuhnya dipenuhi bulu hitam beracun yang bergetar setiap kali ia bergerak. Randu dan Sikara berdiri tegak
masing-masing menggenggam senjata mereka dengan erat. "Inilah saatnya kita menghadapinya secara langsung," kata Randu dengan nada mantap. Asupanting mengeluarkan geraman rendah, lalu menerjang dengan kecepatan luar biasa. Randu dan Sikara berpisah, menghindari cakar mematikan yang hampir mencabik mereka. Sikara dengan gesit menusukkan keris sakti ke kaki makhluk itu. Asupanting mengaum, tapi lukanya segera sembuh, membuktikan bahwa kekuatan siluman itu jauh lebih besar dari yang mereka duga. "Serang bagian kepalanya!" teriak Mak Nande dari kejauhan. Randu melompat ke atas Asupanting, mencoba menusukkan tombaknya ke tengkuknya, namun makhluk itu menggeliat dan melemparkannya ke udara. Randu jatuh dengan keras, tapi segera bangkit. Tatapannya tetap tajam. Sikara memutar kerisnya, mengucapkan mantra kuno. Cahaya biru menyeliputi bilahnya, membuat Asupanting mundur beberapa langkah. "Kita harus menyegel kekuatannya," teriaknya. Lapali yang sejak tadi mengamati pertempuran menyadari bahwa inilah saatnya ia bertindak. Dengan tombak pusaka di tangannya, ia maju ke medan pertempuran, bersiap membantu para pemburu sakti dalam pertarungan yang menentukan nasib desanya. Asupanting menggeram marah, matanya menyala semakin terang. Setiap luka yang diberikan oleh Randu dan Sikara segera menutup kembali, menandakan bahwa makhluk itu tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Mak Nande yang berdiri di kejauhan tiba-tiba menyadari sesuatu. "Kita tidak bisa membunuhnya, kita harus menyegelnya kembali," serunya. Randu dan Sikara saling berpandangan. Mereka tahu bahwa menyegel siluman sekuat Asupanting bukan perkara mudah. Mereka butuh energi dari desa. "Warga harus membantu," kata Sikara. "Kita perlu kekuatan kolektif untuk memutus ikatan jahat yang memengunkannya." Lapali segera berlari ke arah balai desa, menyerukan kepada warga untuk berkumpul. "Kita semua harus bekerja sama. Mak Nande tahu cara menyegel siluman ini." Pak Tando mengangguk tegas. "Semua orang, ikuti aku. Kita akan membantu para pemburu." Di tengah pertempuran, Mak Nande mulai merapal mantra kuno. Tangannya bergerak menciptakan simbol di udara. Sikara dan Randu melingkari Asupanting, memaksanya tetap di satu tempat dengan serangan mereka. Asupanting mengamuk, tapi semakin banyak warga yang berkumpul dan mengucapkan doa, semakin lemah kekuatannya. Lapali berlari menuju altar batu tua di tengah desa, tempat di mana Asupanting pertama kali dibangunkan. Ia meletakkan tombak pusaka di sana sesuai arahan Mak Nande. "Sekarang saatnya," teriak Randu. Mak Nande menyatukan energi dari semua doa warga dan melepaskannya dalam satu gelombang cahaya. Asupanting meraung, tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut hitam yang tersedot ke dalam tombak pusaka. Saat cahaya memudar, suasana kembali sunyi. Asupanting telah kembali tersegel. Sikara menghela napas panjang. "Untuk sementara kita selamat." Lapali menggenggam tombak itu erat. "Tapi kita harus memastikan ini tidak akan terjadi lagi." Pak Tando menatap desa yang hancur dengan wajah penuh harapan. "Kita akan membangun kembali, dan kita akan memastikan bahwa kutukan ini tidak pernah bangkit lagi." Malam itu, di bawah langit yang kembali terang, desa Labungka memulai babak baru. Namun, jauh di dalam hutan, angin berbisik membawa pesan dari kegelapan.
legenda Asu Panting belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita astral dan cerita rakyat ini. Cerita ini diangkat dari sebuah kisah mitos di daerah Sulawesi, yaitu Asu Panting, siluman anjing yang meneror warga di desa Sulawesi, bagian Sulawesi. Terima kasih. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah mitos lainnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita kisah rakyat atau kisah astral selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.